Oke, bisa dengar? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita diskusi. Apa yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan, akan Pak jelaskan di sini mengenai apa itu materi yang pertama, yaitu sistem bilangan. Jadi kemarin kan sudah Pak kita bicarakan bahwa materinya itu nanti sudah kita sesuaikan dengan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum 2021. Jadi RPS-nya nanti dipindahkan posisinya itu. Karena bahasa rakitan itu di kurikulum 2021 itu kemungkinan sudah tidak ada. Tapi belum diresmikan. Apakah disetujui atau tidak, sekarang masih digodok. Nah, oleh sebab itulah, maka untuk sistem bilangan dan bahasa assemblernya itu dimajukan terlebih dahulu karena kita mengejar mau praktikum. Jadi praktikumnya itu kita bahas dulu sistem bilangan, bahasa assemblernya, nah baru masuk ke bagian ke bagian mikroprosesor. Jadi kita geser di situ karena kita mau mengejar karena teori praktikum ini harus sudah berjalan sesuai dengan jadwalnya. Nah, ini masih ada yang nungguin siapa nih? Ini sudah Pak. Ini kok masih ada security-nya? Enggak, sudah Pak. Ini kan semua nih. Kok masih ada yang belum? Pak, add-kan dulu temannya ini. Oke. Maharani. Oke, kayaknya sudah ini. Oh, masih ada. Masih ada. Oke. Nah, ini sudah masuk semua. Kemudian kata Pak kemarin akan Pak absen secara manual. Tetapi yang ada di yang ada di akademik itu dia masih, nah kalau kita lihat di akademik hanya berapa, bukan ini, maaf, stop share dulu, kita share, mana akademik itu akademiknya, tidak ada di sini akademiknya. Jadi nama kalian itu belum ada di DPNA, dianya itu, jadi masih dalam kalau Pak lihat di sini, oh di sini dia. Coba kita reset dulu. Ini SK. Nah, ini kayaknya masih yang ada di SK Bukit Jadi Mbak Reni belum update ini. Nah, ini. Nah, jadi yang ada itu baru praktikum. Nah, jadi mulai mulai minggu depan sudah Pak absen secara manual. Nanti Pak cross check di di e-learning-nya, e-learning-nya itu. Nah, di sini hanya mikroprosesor yang kampus Bukit. Nah, untuk yang di Indralaya, SKA maupun SKB itu belum ada. Jadi Pak belum bisa ngambil BPNA-nya. Jadi belum Pak absen secara manual sekarang. Mengingat masih belum ada DPNA. Kemudian materinya tadi sudah Pak jelaskan di situ, yaitu yang pertama ini tentang sistem bilangan, sudah Pak paparkan di situ apa-apa yang harus dipahami, desimal, heksadesimal, kemudian kebiner segala macam, itu Pak buat segampang mungkin, jadi kalian bisa nyunggah saja. Jadi mulai sekarang kalian jangan bertanya-tanya lagi mengapa hard disk itu atau flash disk itu 1, 2, 4, 8.
1632. Kok tidak ada yang 7 giga, yang 5 giga, ya, tidak ada yang berapa itu, yang 15 giga. Dia selalu mengikuti kaidahnya, kaidah dari bilangan desimal kita itu. Ya, 2 pangkat 0, atau apa itu, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, kemudian 2 pangkat 4, dan seterusnya. 1, 2, 4, 8, kemudian 16, dan seterusnya. Sampailah misalnya 5, 12. Kemudian 1K, dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan ini sudah dipahami. Jadi tidak ada memori itu yang 3 giga. Kemudian yang 5, 6, 7 tidak ada. Dia langsung ke 8 lompatnya. Jadi selama ini kan bertanya-tanya, kenapa hanya 1, 2, 3-nya tidak ada. Ada Pak 3. 3 itu pasti 2 plus 1. Berarti dia ada 2 memori. Nah, ada 2 memori di situ. Pak, yang saya 6 Pak. 6 itu berarti 4 plus 2 atau 2 plus 4. Berarti dia ada 2 memori. PC saya ini Pak, berapa ya? 8 tambah 8, 16. 16 ada memang. Misalnya 12. 12 itu 8 ditambah 4. Jadi ada 2 memori. Jadi jangan jangan tidak tahu lagi sekarang, ya. Jadi kita sebagai orang komputer itu sudah tahu apa itu sistem-sistem bilangan yang menjadi kapasitas dari memorinya tersebut. Nah, jadi jangan tidak tahu lagi mulai sekarang. Kalau kamu beli HP juga seperti itu. Orang HP itu pasti bilangnya seperti itu kan. Karena dia tidak ada dasarnya. Pak itu kadang ketawa saja mereka itu ngomong. Ini Pak, ini 12 Pak, ini tambah ini. Katanya. 12, dia tidak bilang nambahnya. Pokoknya 12, dia bilang 6. Ini lebih besar, 6. Nah, padahal kalau mau dilihat sebenarnya, ya tidak seperti itu. Dia ada kaidahnya seperti itu. Jadi ada urutan sama mencak harddisk di laptop kita di PC. Nah ini 16 giga, nanti muncullah dia berapa itu 32. Nah, kalau 16 tambah 8 kan 24. Dianya itu. Jadi dia ada dua memori di situ ya. Jadi jangan tidak tahu lagi kalau ditanya mengenai urutan dari kapasitas memori. Jadi ada kaidahnya di situ. Dia mengambil kaidah dari bilangan desimal, desimalnya itu. Sedangkan untuk isinya, ya dia tetap ke biner dan heksa seperti kita praktikum kemarin. Ya enggak? Yang kita inputkan ke alatnya, kita embed sudah ini sebenarnya embed sistem embedded ya. Kita embedkan atau kita tanamkan ke chipnya itu, codingnya itu dalam bentuk hexa. Nah, nanti dibaca lagi oleh controllernya itu atau prosesornya itu dia dalam bentuk biner 0101. Nah, itu di mata kuliah di sini, di mata kuliah ini kalau enggak minggu depannya lagi baru kita masuk ke mikroprosesornya itu. Kalau Pak jelaskan bahasa assemblernya, mungkin langsung di praktikumnya saja ya. Nanti kemungkinan kita masuknya ke langsung ke ininya, ke mananya itu, ke embeddednya. Kok ini 45 menit, memangnya kenapa ini? Tinggal 10 menit, upgrade. This meeting will end in 10 menit. Emangnya tinggal berapa nih? Kita baru masuk kok langsung NN bahaya sih ini. Oke, ada pertanyaan mengenai materi kita? Kalau ada pertanyaan silakan. Di bagian mana yang membingungkan atau yang masih kurang paham, silakan ditanyakan di sini.
tanya, Pak. Oke, silakan. Pak, misal dalam sistem bilangan itu kan kita ambil contoh untuk desimal 7 desimal dijadikan biner itu kan 111. Nah, Nah, dalam penulisannya itu Pak lebih baik 011, 0111 atau 111 saja, Pak. 0, 0111, 0, Atau 111. Ini, iya bukan, Pak. maksud Bukan. Maksudnya hanya 3 angka biner berarti 111 seperti itu. Ya, sama yang Dengan 0, dengan 0, 0, 1, 1, 1. ini Bukan, Pak. Terbalik, Pak. terbalik. 1110. Seperti ini. Ya, ya, Nah, Pak. seperti ini ya. Jadi, Kan apakah boleh ini, apakah boleh ini. Oke. ya, Pak. Ya, sebenarnya apa ini? Kalau kita merujuk ke rangkaian, ya enggak bisa seperti ini. Oke. Jadi kalau rangkaiannya apa ini? Kita gerbang OR dulu misalnya. Nah, D-nya berarti di sini A, B, C. Berarti ini Z yang sudah Pak jelaskan. Oke. Berarti dia, nah, di sini dia 3 bit. Ya. Z-nya ini berarti dia di sini ada 3 bit. Nah, 3 bit itu maksimal adalah 8 desimalnya. Oke. 8 itu nolnya masuk. Oke. 00 ini masuk ini. Ini sudah hitungan 1 kan. Nah, ini 2 sampailah dia 111 kan 7, ini 8 urutannya. Oke, urutan. Nah, urutannya ada 8. Oke. Nah, yang jadi permasalahan untuk apa ini? Data yang ada di mikroprosesor itu dia selalu merujuk ke heksa. Oke. Jadi datanya itu selalu merujuk ke heksa datanya itu. Jadi kalau misalnya apa ini 111 ya. Nah, ini akan sulit dikonversi ke heksa. Itulah dia ditambahkan 1. Nah, ya. Jadi ini sudah cukup untuk satu apa ini grup heksa ya. Nah, satu grupnya ini bilangan heksa. Nah, ini bilangan heksanya. Nah, kalau dia hanya 3 ya, nah ini belum karena heksa itu harus 4 bit. Nah, dia itu. Nah, itulah kalau kita mengkonversikan bilangan itu selalu Pak katakan itu bahwa dari desimal dia itu ke biner kemudian ke heksa. Nah, kalau kita merujuknya ke sini, nah berarti dia harus 4 bit minimal. Dianya itu pembacaannya harus 4 bit minimalnya. Tapi kalau untuk rangkaian, kalau misalnya kalian belajar rangkaian digital, ya tidak ada gunanya ini. Nah, ini namanya apa biasanya? Ayo. Logika itu kan ada 3. Logika. Yang pertama 0, 1, dan berapa? Ayo, yang ininya dapat A, ini dapat B, dapat A. Malulah tidak bisa jawab ini. Ayo. Ada 3 kondisinya itu. Ayo. Ini, halo? Dapat berapa ini digitalnya ini? Siapa yang nanya nih? Septa, Pak. Nah, Septa pasti A dapat ya. Alhamdulillah, Pak. Nah, berapa nih? Satu lagi bilangannya ini. Halo? Nah, ini. Ini yang Pak setuju ini. Iya. Nah, satunya lagi X. Nah, X ini artinya don't care. Tidak peduli. Nilainya 0 atau 1, dia tidak mempengaruhi dari hasil dari ketiga ini. Nah, ya. Jadi kalau kita perlu 3, ya sebenarnya yang ujung ini ya,
Ya, ini X-nya. Mau satu mau ini dia enggak masuk ke rangkaian. Dianya itu ya. Jadi dia tidak mempengaruhi terhadap rangkaian. Jadi posisinya biasanya di mana, Pak? Ya kita taruh aja di ujung sini ya. Jadi sesuai dengan rangkaiannya. Kita lihat rangkaiannya dia perlu apa ini? Perlu berapa inputnya. Jadi kalau kita bicara masalah rangkaian, memang sangat pengaruh ABC ini, 3 input. Tapi kalau kita bicara masalah bilangan yang terdapat pada mikroprosesor, ya, biasanya dia merujuknya ke heksa. Heksa itu 4 bit. Nah, begitu dia 4 bit, nah kalau datanya hanya 2 bit, ya enggak masalah. Ya, dia masuk dalam ring 4 bit itu. Nah, kecuali dia misalnya sudah 16. Nah, 16 itu berarti dia sudah masuk ke 5 bit. Nah, ya. Kan ini 16 ini. 16 itu kan 0, 0, 0, 0, 1. Nah, kita tambahin saja di sini. Nah, jadi dia buat heksa baru di sini. Oke. Jadi ini 1, ini 0. Jadi heksanya adalah 10 heksa. Nah, begitu kita ngomong 10 heksa, nah, berarti ada 8 bit. Yang ini 4, yang ini 4. Nah, kalau dijumlahkan jadi 8 bit. Banyak bitnya itu. Oke, ada lagi? Iya, itu. Makasih, Pak. Oke, ya. D-nya itu jadi ya perlu ditanyakan ini. Itulah ada forum diskusi ini. Nanti Pak upload juga nih. Ya, siapa tahu nanti waktu ujian lupa. Nah, ingatlah pertanyaan kawanmu tadi. Oh, ada yang nanya ini. Nah, nanti Pak upload di situ diskusi materi pertama. Ya, dianya itu. Jadi harus apa ini? Memang harus diupload juga nih. Ini sudah Pak record, nanti Pak upload di situ untuk apa ini? Untuk kuliah kita ini. Oke, yang lain ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke. Oh, ini kita keluar dulu ya. Ini kayaknya enggak tahu waktunya ini kok bisa cepat seperti ini. Perasaan Pak 40 menit. Ya, masuk lagi ya. Kita end-kan dulu. Pak, Ya. yang tentang heksa, Pak. Ya, heksa. Mengapa dia heksa? Masih bingung kalau misalnya pakai cara Bapak yang sudah dijelaskan di video pembelajaran kemarin, Pak ya. Kalau misalnya kita gunakan konversi angka ribuan, desimal yang ribuan tersebut ke heksa. Itu iya. berarti itu kan kita cari yang biner dulu, Pak ya. Nah, pakai biner tuh dimulai dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7. Iya. Kalau sampai 2 pangkat 7 itu kan hasilnya belum sampai ribuan, Pak. Berarti kita harus melakukan itu 2 kalau pakai Pak. Keren. Kamu ribuannya pengennya berapa? 1.200. Oke, 1.200 ya. Oke. Iya, Pak. 1.200. Nah, ketemumu tadi. Sekarang kita konversi. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 215, 215, 128, 512. Oke, kemudian 10, 2, 4. Selesai. Kamu pengen berapa? 1.200. 1 ditambah ini enggak bisa? Lewat ya? Iya. Lewat? Iya, Pak. Berarti ditambah 64 ya? Nah, jumlahkan berapa itu? Kalau ditambah 64, tidak, benar. Benar ditambah dengan ini. Nah, 1024 ditambah dengan 128. Jumlahkan. 1152. 5, 1. Kurang berapa itu? Kurang 40 ya? 48.
Ya. Ini ditambah ini berapa nih? Ini tambah ini 48? 48 kan? Oke. Ya. Nah, tinggal dinolkan ini kan? 0. Nah, cepat mana dengan kamu yang nyari itu? Cepat yang ini, Pak. Nah, cepat yang ini. Dia itu kan? Nah, jadi sudah dapat. Heksanya mana? Bagi 4 saja kata Pak kemarin. Ini 4, ini 4, ini 4. Nah, harusnya di sini 2, 0, 4, 8, 4, 0, 9, 6. Kira-kira. Kita nolkan sini. Nah, kalau heksa ingat kata Pak. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Nah, ini posisinya di 2 kan? Ini ya. Ini posisi di 8, posisi di 2, ini posisi di 1. Nah, berarti 2, 10 itu A. A tambah 1 B. Tambah 0. Sudah dapat dia. Berarti 2B 0 heksa. Nah, sudah. Binernya dapat, heksanya dapat. Enak. Nah, cuma kita itu, ini kan bilangan ini semua apa itu? Bilangan hard disk flash disk semua ini. Ya. Kapasitas 128 ada. Flash disk yang 128 ada. Halo? Flash disk yang 128 mega ada? Ada? Hard disk yang eksternal yang 512 ada? Ada rasanya. Ada, Pak. Ya, Pak. Ada. Iya, hard disk yang 128 ada? Ada kan? 128. Memori ada kan? 128. Ini Pak. Ada, Pak. Nah, flash disk saya yang 64 ada? Ada. Nah, yang kamu itu pastilah ringnya itu antara 32 sampai 4 yang kamu pegang itu. Jarang lah yang punya 64 mega ini flash disknya. Wah, isi deh. Kalau ngampuk Bapak ini. Iya kan? 4 mega, 4 giga doh. Aduh ya? Kamu megang? Ada, 8 giga doh. Ada. Ada, Pak. 16 aduh. Nah, Ada, Pak. yang 15 giga doh. T. KT, ada, Pak. yang Nggak ada, 9 KT, yang 7 KT, carilah se-bumi raya ini. Nah, itu kata Pak kemarin, kalau kamu beli HP, kan sering mbak-mbak itu, ini Mbak, Pak katanya, memorinya 8, memorinya 6, ketawa Pak situ. 6 dari mana? Dari sini. Nah, kita tidak usah ini, biarlah, ilmunya kan belum nyampe ke situ. Kayaknya itu. Karena memori itu memang ada kaidahnya. Nah, cepetan mana dengan kau ngitung bagi dua itu nih. Nah, kalaupun 5.000, kau pacak ngambil dari sini. Ya, pakai bahasa Indonesia deh. Kita kan di YouTube ya. Apa kita pakai bahasa Inggris lah ya. Nah, ini kan. Kalau 5.000 berarti kamu ngambil di sini 5.000. 5.000 tinggal tambahi berapa di sini. Kan lebih enak seperti itu, apalagi 1.200 ya. Jadi sebenarnya kalau kalian hafal bilangan ini 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, kemudian 1, 2, 8, di kuadrat-kuadrat seperti wah ini ya, mau berapa ribu pun bisa dianya itu. Oke, ada lagi? Gimana tadi? Apakah masih kurang jelas? Sudah paham, Pak. Nah, sudah paham. Terima kasih. Ya, ada lagi? Nah, ini nanti Pak kasihkan di YouTube juga nih, biar kalian tahu lah sekalian dengan pertanyaannya itu. Oke, ada lagi? Yang masalah konversi bilangan ini? Izin bertanya, Pak. Oke.
kan kalau dari materi YouTube yang Bapak kirim itu kan dia ada contoh ngubah desimal ke heksadesimal kan ini melalui mengubah dulu desimal itu ke biner Pak ya. Ya, Nah, kalau misalnya dia ditanya itu yang bilang heksadesimal mau ubah ke desimal, apakah juga harus dengan cara yang Bapak itu? Apakah oh, bisa juga dengan cara Bapak itu oh ubah iya, ke biner dulu? mau dibolak-balik juga tidak masalah itu. Oh, Iya, mau dibolak-balik atau nyari heksanya dulu. Kamu pengen nyari dari apanya dulu sekarang? misalnya kalau misalnya dari apa tuh? Misalnya dari bilangan Nah, heksadesimal Pak. berapa? Kamu mau berapa heksa? Misalnya 8A. Misalnya. 8A kan gampang itu deh. 8A. Berapa bit lah ini kira-kira? Hujan Pak. Berapa bit? Kalau Tidak, bilangan ini 4, berapa bit lah? 8 Pak. Nah, 8. sudah dapat kamu tuh kan? Berarti 128, ini 0 kan? Nah, di ujung sini kan? Oh. A 8 tambah 0 tambah 1 tambah 2 tambah 0 kan? Nah, 1 2 4 8 16 32 64 128. Iya kan? Nah, X-nya sudah dapat ini. Berapa itu? 128 ditambah 10. Ayo berkencang. 138 Pak. Nah, 138 desimalnya. Binirnya Pak, oh ini tinggal nunjuk Pak. Binir ini. Pakai bahasa ini, bahasa apa itu? Bahasa Indonesia. Ya, gitu dulu. 1248. Nah, berapa nih binirnya nih? 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, selesai kan? Nah, jadi binirnya itu ini. Nah, dapat. Jadi heksanya ini 8A, heksanya 8A, kemudian desimalnya 138, binernya 01010001. Nah, kan itu kan 8, Pak. Ya bagi baik atau Pak tadi. Namun heksa lain kan. Namun heksa itu 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Keladasan nih. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Yang angka 1 yang mana yang ini kan? Ya. Dengan yang ini, dengan yang ini. Nah, 8 tambah 2 ada ini. 10 berapa? Kan 10. Iya. Ini 8 ya? Nah, sama enggak dengan ini? Sama. Nah, kan sama. D-nya itu. Jadi mau diurutkan ke biner lebih gampang lagi, biner langsung jadi heksa, langsung jadi desimal. D-nya itu. Nah, jadi apa ini? Kalau tahu konsepnya mau dibolak-balik juga enggak masalah. Dibandingkan kalian nyari seperti belajar digital dulu, tapi dasarnya harus tahu, ya. Sama kayak kita kuliah apa itu belajar matematika, jangan dulu pakai kalkulator, ya SD, SMP, SMA masih pakai yang apa itu manual hitungannya. Nanti kalau sudah kuliah bolehlah pakai kalkulator. Nah, sama seperti ini. Jadi sebelum ke sini kalau langsung Pak berikan materi ini, misalnya Pak ngajar digital nih, nah, langsung Pak kasihkan di sini, tidak ada dasarnya lagi, wah ini susah, dianya itu. Langsung ke sini, nanti giran ditanya orang dasarnya enggak tahu. Jadi dasarnya itu tetap di digital dengan elektronika, termasuklah matematika diskrit, yang 0101, tapi matematika diskrit itu sudah apa ini ke logika biasanya. Oke, siapa yang nanya tadi? Muhammad Arun. Gimana Arun? Oke?
Sudah paham? Oke. Iya, Paham, Pak. jadi mau bilangannya apa yang duluan enggak masalah. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Halo? Ya? Pak, untuk penulisan dalam apa tuh bilangan heksa tuh Pak, kalau hanya diganti kayak mana Pak ya? Agak keliru soalnya Pak. Hanya Kirain kan diganti. Kok hanya diganti? enggak, bukan Pak, maksudnya tuh kayak misalnya diganti huruf 16 kecil B atau gimana Pak. Soalnya kalau kadang kita tidak tahu Pak, kirain hasilnya itu Ya, apa. ya itu tadi. Apa ini? Kalau biner 2, maksud kamu seperti itu, beda. Ya, kalau apa ini modulusnya 2, kalau desimal modulusnya 10 misalnya. Kalau apa itu yang ini itu tidak ada di apa itu di apa itu kalkulator scientist programmer tidak ada. Kemudian di apa ini nanti kita buka TOPIU simulatornya juga tidak ada. Itu hanya untuk memudahkan dalam komputasi, hitungan apa itu matematika di digitalnya itu. Ya. Tapi realnya di sini dia enggak pakai itu dianya. Ya, dia pakai Exa. Ya. Nah kalau misalnya bingung, Pak nih tambahin saja di sini hex. Nah, ya dah. Dianya itu. Loh, kalau kamu ngoding kemarin, kamu kasih 16, error pasti. Ya. Nah, misalnya kamu tulis misalnya move ya, A, nah, misalnya 80 kata Pak. Di sini kamu tulis 16. Error enggak? Error dia. Iya, dia harus formatnya ini harus jelas. Kalau di coding ya, kalau di apa ini di komputer ini harus jelas karena dia kan kenali kode-kode ASCII-nya itu. Jadi harus H. Nah, apa saya tidak mau heksa, saya mau desimal, boleh. Nah, desimal 10. 10 itu berapa? 16. Enggak usah dikasih D di sini. Kalau dikasih D malah apa ini jadi 12 bit dia. Biarkan saja. Nah, ini formatnya format apa ini desimal. Nah, kalau dia biner, lebih enak lagi. Nah, 0001 0000. Ujungnya harus ada B di codingnya itu. Kalau tidak ada, salah dia. Nah, jadi kita sama kayak apa ini? Jadi kalau kita coding itu ada struktur data namanya itu, dia harus mengikuti kaidah dari apa ini tipe data dari bahasa pemrogramannya itu. Nah, jadi, begitu. Kalau misalnya bahasa tingkat tinggi, dia pakai X, dianya itu. Misalnya port A sama dengan 0x. Nah, X ini heksa nih. Ya. Nah, misalnya datanya 1, 0. Nah, ini itu Jadi misalnya sensor 1 kita buatlah di sini. Ngodingnya nanti pakai bahasa tingkat tinggi. Sensor 1 sama dengan. Nak bilangan apa kau? Aku nak bilangan ini Pak, bilangan heksa. Berarti 0 X 1 0. Nah, titik koma. Oh, aku nak desimal Pak, langsung bayang desimal. Nah, jadi dia ada formatnya di situ. Jadi mau ndak mau, suka ndak suka, harus berubah sekarang. Yo, kau siapa nama Septa? Ya, Septa masih ingat mata kuliah, mata pelajaran di SD dulu? Yang mana Pak? Terserah lah. Ya kira-kira. Anggaplah matematika misalnya. Masih ingat kan? Iya. Insya Allah Pak. Nah, dianya itu. Jadi kita masih ingat mata kuliah, mata pelajaran dulu, tapi begitu kuliah, berbeda nggak? Berbeda? Iya Pak. Berbeda, Jalannya saja yang berbeda.
Ya, dah. Kalau SD dulu bagaimana ngitungnya? 10 tambah 10. Pakai apa? 10. Tidak usah 10 tambah 10. 5 tambah 5. Pakai apa ngitungnya kalau SD? Sempoa, Pak. Iya, pakai sempoa, pakai jari kan? Nah, apakah sekarang kamu kuliah harus nak pakai jari juga? Waduh. Ida kan nyunggak kan sekarang kan lah pintar ya, nyunggak 5 tambah 5 10. Kira-kira seperti itu. Jadi yang modulusnya itu yang biner 2, kemudian kalau yang okta 8, kalau yang desimal 10, kalau yang heksa 15, itu di digital ya. Tapi kalau kita sudah ngoding itu sudah malah error nanti kalau kamu masukkan ke codingnya itu. Karena dia sudah dalam bentuk struktur data dia itu lain sudah struktur codingnya itu ya. Oke. Gimana itu penjelasannya? Siapa tadi? Serta. Iya, Pak. Oke, gimana Serta? Cukup, Pak. Nah, ya. Jadi mulai sekarang dibiasakan, karena nanti waktu dari sekarang ke atas itu ya ngodingnya itu sudah lain dia itu ngodingnya. Jadi enggak ada lagi yang modulus-modulus itu kecuali di MATLAB MATLAB yang tool MATLAB itu ya memang benar dia pakai modulus sekian, modulus 2, modulus 4 Tapi kalau sudah masuk ke format coding, struktur data dari dari codingnya itu ya sudah berbeda adanya. Oke, ada lagi? Yang lain ada? Oke, tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada, nah ini Pak rasa cukup ininya. Nanti minggu depan juga seperti ini. Kalau misalnya sudah dibuat tugasnya, dibuat ini kita diskusi lagi. Mana-mana pertanyaan silakan ditanyakan. Dianya itu yang perlu buat dibahas kita bahas. Tapi di videonya itu Pak bahas secara turun Jadi walaupun level tinggi harusnya memang yang ngajarnya harus turun ke level ke level mahasiswa. Jadi Pak tidak harus ego, kehendak kamu lah, terserah kamu lah. Tidak seperti itu. Jadi Pak turun dulu, nurun ke level Pak, ke level kamu, kira-kira nangkapnya ini seperti apa. Nah, baru Pak buat ininya. Kalau langsung level Pak, langsung buat kehendak kamu lah, terserah kamu lah. Nah, inilah mahasiswanya sering hilang. Oke. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi amal kita. Baik, Pak akhiri kuliah hari ini. Jangan lupa absen dan juga tugasnya dikumpul ya. Oke, Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.